Baik saudara, kemarin kita sudah menyelesaikan Kejadian pasal yang pertama, di mana Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, dan Dia memberikan kuasa kepada manusia atas segala ciptaannya, atas segala yang di udara, yang di laut, yang di darat. Tuhan bilang, ya, engkau berkuasa atasnya. Sekarang kita masuk di Kejadian pasal yang kedua. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ayat yang kedua, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Lalu ayat yang keempat, demikianlah riwayat langit dan bumi. Ya, pada langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, ya, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, saudara, Allah itu melihat bahwa semua yang diciptakannya itu baik. Ya, dan sangat indah, dia dikatakan di sana, ya, dan Tuhan itu luar biasa dalam penciptaannya. Ketika Dia sudah menciptakan segala sesuatu, belum ada semak-semak, waktu itu belum ada rumput karena belum ada hujan. Ya, apa yang bisa menjaga supaya tumbuhan itu bisa tetap tumbuh? Ya, hujan, saudara. Lalu Tuhan menciptakan hujan, ya. Dan dikatakan di sana, lalu naiklah kabut, ya, ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, kita melihat di sini, saudara, ya, Alkitab berkata bahwa Tuhan menciptakan manusia itu dari debu tanah. Allah memberkati hari yang ketujuh. Ketika Tuhan sudah selesai menciptakan semuanya, dan Dia beristirahat pada hari yang ketujuh, dan Dia mengkhususkannya untuk keperluan yang kudus, ya. Makanya 10 perintah Allah menekankan pengkhususan ini dengan memerintahkan beribadahlah pada hari Sabat. Dikatakan di sana, saudara, manusia diciptakan dari debu tanah. Secara tidak langsung menunjukkan bahwa unsur-unsur kimiawi yang membentuk tubuh kita bukanlah sebuah hayalan. Ya, jadi bukan hayalan manusia itu diciptakan dari debu tanah. Tubuh itu merupakan sebuah kerangka yang mati. Sampai Allah memberinya, ya, kehidupan dengan nafas hidupnya. Jadi sebelum Tuhan menghembuskan nafasnya ke dalam diri manusia, manusia itu hanya sebongkah debu, saudara. Tidak ada apa-apanya, saudara. Yang membuat manusia itu hidup dan akhirnya menjadi sesuatu yang mulia itu karena ada nafas hidupnya. Ya, nafas hidup Allah, ya. Jadi bila Allah menghentikan nafas pemberian hidup itu, maka tubuh kita kembali lagi menjadi debu. Makanya ketika orang mati, ya, tubuh kembali menjadi tanah, kembali menjadi debu, kata firman Tuhan. Oleh sebab itu, hidup dan nilai diri kita itu berasal dari Allah. Tanpa Allah dalam hidup kita, manusia itu sia-sia, hanya sebongkah debu. Ingat, jangan pernah hidup tanpa Tuhan. Mau sehebat apapun orang berkarir, sehebat apapun orang punya kekayaan dan lain sebagainya, tanpa Tuhan dalam hidupnya itu sia-sia. Kenapa? Karena Tuhanlah yang memberi kita nafas hidup, saudara. Di sana dikatakan, ya, nilai diri kita itu hanya berasal dari Allah saja. Tanpa hembusan nafas Allah, kita ini tidak ada arti apa-apa.
Banyak orang yang terus menyombongkan diri dengan prestasi bahkan kemampuan mereka, seolah-olah kekuatan mereka itu berasal dari diri mereka sendiri. Ingat saudara, sebetulnya semua yang kita miliki, bahkan nilai diri kita, tanpa roh Allah, tanpa nafas hembusan Tuhan, kita ini hanya debu tanah yang tidak berarti. Ya, dan karena itu saudara, ya mari kita sungguh-sungguh ya memilih untuk terus memberi hidup kita kepada Tuhan. Hargailah kehidupan sebagaimana Tuhan menghargai kehidupan itu sendiri, saudara ya. Ayat yang ke-8 di sana dikatakan ya, kita masuk dalam perikop manusia dan Taman Eden. Selanjutnya ayat 8, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ayat yang ke-9, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya, jadi di sini dikatakan akhirnya Tuhan ya menaruh manusia itu di Taman Eden. Lalu Tuhan memberi pohon-pohon di sana, dan salah satu pohon yang ditaruh di sana adalah pohon pengetahuan baik dan jahat. Secara tidak langsung mengungkapkan bahwa kejahatan telah terjadi bila tidak di taman, maka pada saat ya kejatuhan iblis, saudara. Berarti saat itu sudah ada kejahatan. Karena itu ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu pada saat iblis sudah jatuh, saudara, dikatakan di sana. Apakah pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat merupakan pohon-pohon yang sebenarnya? Ada dua pandangan yang sering diungkapkan. Ya, mungkin kita bertanya, pohon apa itu sebenarnya buah pengetahuan yang baik dan jahat itu pohon apa ya? Apakah pohon duren atau pohon apel, saudara ya? Jadi ada dua pandangan yang sering diungkapkan, itu pohon yang sesungguhnya tetapi merupakan simbol. Ya, ada yang berkata bahwa itu adalah pohon yang sesungguhnya tetapi merupakan simbol dari kehidupan kekal bersama Allah, digambarkan sebagai makanan dari pohon kehidupan itu. Yang kedua itu juga adalah pohon, ya itu hanya yang pertama tadi itu bisa jadi hanya simbol. Pohon kehidupan itu hanya simbol ya yang menggambarkan tentang sumber kehidupan manusia itu berasal dari pohon kehidupan, yaitu Allah sendiri. Yang kedua itu juga bisa jadi pohon yang sesungguhnya yang memiliki khasiat khusus dengan makan buah dari pohon kehidupan. Adam dan Hawa dapat memiliki hidup yang kekal, bahkan menikmati hubungan yang tetap sebagai anak-anak Allah kalau mereka itu ya tidak menyentuh buah itu, saudara. Dalam dua kasus itu, dosa Adam dan Hawa memisahkan mereka dari pohon kehidupan sehingga menghalangi mereka mendapatkan hidup kekal. Yang menarik, pohon kehidupan itu muncul lagi pada penjelasan dalam kitab Wahyu. Ya, dan Wahyu 22 di sana mengenai orang-orang yang menikmati hidup kekal bersama dengan Allah. Jadi dikatakan di sana, saudara, ya Tuhan menaruh ya semua pohon dalam taman itu. Di sana juga Dia menaruh manusia. Ya, lalu Allah di sana dikatakan ayat 9 tadi, lalu Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi dan yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ayat yang ke-10, ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hewila tempat emas ada. 12, dan emas di negeri itu baik, di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopras. 13, nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Trigis, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Ya, jadi saudara kita lihat di sini ya, lalu dikatakan di sana ayat yang ke-15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu.
Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya, saudara, Allah memberi Adam tanggung jawab atas taman itu dan melarang Adam untuk memakan pohon buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Bukannya secara fisik mencegah Adam untuk memakannya, tapi Allah memberikan pilihan kepada Adam. Jadi ia memberi kemungkinan untuk memilih secara salah juga di sana. Allah tetap memberi kita pilihan-pilihan dan kita juga sering memilih sesuatu yang salah. Kenapa saudara? Karena Tuhan menciptakan manusia itu dengan kehendak bebas, ya. Dia tidak memaksa kehendaknya kepada manusia. Manusia bebas memilih untuk melakukan sesuatu yang jahat atau yang buruk, ya. Ketika kita sudah tahu tentang yang baik, namun kita tetap memilih yang jahat, ya itu urusan kita karena kita memilih sesuai kehendak kita. Allah tetap memberikan pilihan, ya. Pilihan-pilihan yang salah tersebut dapat menyebabkan kita menderita. Ya, tetapi Tuhan juga dapat menolong kita belajar dan bertumbuh untuk membuat pilihan-pilihan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Hidup ini penuh dengan pilihan, saudara. Karena itu pilihlah sesuatu yang baik, yang benar. Bukan hanya baik, tetapi yang pasti benar. Agar kita juga boleh memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh berkemenangan di dalam Tuhan. Jadi saudara, kita melihat di sana, ya, hidup dengan berbagai konsekuensi dan pilihan-pilihan kita mengajarkan kita untuk berpikir dan memilih secara lebih berhati-hati. Ya, menentukan pilihan di dalam bersekolah, kuliah, dalam memilih pasangan hidup, menentukan pekerjaan, ada begitu banyak pilihan dan kita harus mendekatkan diri dengan Tuhan supaya kita tidak salah memilih dalam hidup ini, sebab banyak orang yang pada akhirnya salah memilih. Ya, mereka memilih jalan yang salah, mereka memilih pilihan yang salah. Kenapa saudara? Karena mereka tidak mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka. Karena itu kita melihat di sini Tuhan memberikan Adam pilihan. Ya, diberikan di situ semua pohon, tapi Tuhan bilang jangan sampai kamu makan pohon buah pengetahuan yang jahat dan yang baik itu. Karena pada saat kamu memakannya pastilah engkau mati. Tuhan sudah membentangkan di depan kita peringatan jalan-jalannya serta hukum-hukumnya. Orang memilih menentang Tuhan pasti mati, saudara. Tapi mari kita memilih untuk menjadi orang-orang yang taat kepada firman Tuhan, menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, ya, supaya kita boleh hidup sesuai dengan jalan-jalannya, agar hidup kita terus ada di dalam kemenangan demi kemenangan. Meneruskan pembacaan firman Tuhan. Yang lalu kita sudah sampai di Kejadian pasal yang kedua tentang manusia, Adam dan Hawa, ya. Manusia di Taman Eden, dan waktu itu Tuhan menciptakan Adam, ya, dan dia berfirman, ya, kalau dia memberi semua, Tuhan memberi kuasa kepada Adam untuk menikmati semua pohon yang ada di dalam taman itu, kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Allah berfirman, ayat 16, Kejadian 2 ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Iya, mati di sini berbicara bahwa hubungan Adam dan Allah akan terpisah akibat dosa, akibat ketidaktaatan. Ya, saat seseorang jatuh di dalam dosa, maka dia mengalami kematian rohani, saudara, ya. Jadi di dalam hidup ini ada 3 kematian. Yang pertama kematian rohani, yang kedua kematian secara fisik, ya. Seperti kesaksian tadi, ibunya meninggal. Dan kematian yang ketiga itu kematian kekal di dalam neraka, saudara. Ya, jadi mari kita berdoa supaya hari-hari ini kita jangan sampai kita mati rohani. Rohani kita harus dihidupkan.
ya, supaya nanti ketika kita mengalami kematian yang secara tubuh, maka kita tidak menemui kebinasaan, yaitu kematian kekal di neraka. Tapi bagi orang yang percaya, yang sudah mengalami kehidupan rohani, bukan kematian rohani, ya, artinya dia mengalami pertobatan, hidup yang baru, dilahirkan kembali, kata Yesus, maka kematian itu adalah sebuah keuntungan. Iya, ayat yang sekarang kita lanjut ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi ini kisah tentang penciptaan manusia, saudara, ya. Walaupun kita sudah baca di ayat yang kemarin bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, namun ini dibahas tentang bagaimana Tuhan menciptakan. Dan Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu sendiri saja. Aku akan menciptakan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat 19, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanyalah semuanya itu kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ya, jadi saudara bisa bayangkan kalau manusia itu hanya seorang diri saja. Tuhan itu sempurna dalam penciptaannya. Ya, bagaimana bayangkan dunia ini tanpa wanita, saudara. Jangan bilang no woman no cry, tidak ada wanita, tidak ada tangisan. Ya, wanita itu penolong. Kalau tidak ada wanita di dunia ini, maka tidak akan ada keturunan. Maka tidak akan ada, Adam tidak punya teman, tidak punya penolong. Tapi karena Tuhan baik dan sempurna dalam penciptaannya, dia menciptakan penolong bagi Adam. Karena dia melihat tidak baik kalau ya Adam itu seorang diri saja. Lalu dia menciptakan baginya seorang penolong. Dari awal Tuhan menciptakan manusia itu sebagai penolong, ya, perempuan itu sebagai penolong bagi laki-laki. Ya, bukan perongrong, ya. Berarti harusnya wanita itu kuat, saudara, ya. Jadi laki-laki itu membutuhkan penolong. Sebagai laki-laki jangan sombong, karena engkau membutuhkan penolong, yaitu istrimu di sampingmu. Dan dikatakan di sana, saudara, ya, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur, ayat 21. Ya, Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ya, ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ya, saudara, kita melihat di sini bagaimana Tuhan ya menciptakan manusia itu sangat kreatif, ya. Allah belum selesai sampai ia menciptakan perempuan. Dan Allah bisa saja membuat perempuan itu dari debu tanah, sebagaimana ia menciptakan seorang laki-laki. Akan tetapi Allah memilih untuk menciptakan seorang perempuan itu dari daging dan tulang seorang laki-laki, yaitu dari tulang rusuk, saudara. Ya, dan dengan demikian Allah menggambarkan kepada kita bahwa dalam sebuah pernikahan laki-laki dan perempuan itu secara simbolis dipersatukan menjadi ya satu. Ini merupakan persatuan ya yang ajaib lah Tuhan itu menciptakan, ya, bahwa
makanya kita percaya bahwa manusia itu berpasang-pasangan, ada tulang rusuknya gitu ya. Saya diambil dari tulang rusuk suami saya dan lain sebagainya, saudara. Ya, itu artinya Tuhan mempertemukan jodoh bagi kita masing-masing. Ya, di sepanjang Alkitab Tuhan berbicara tentang kemitraan. Ya, secara serius, yaitu tentang suami istri. Ya, bagaimana Tuhan berbicara tentang kemitraan suami istri itu harus bersatu, bermitra, menjadi penolong dan sama-sama ya saling membangun. Bila Anda telah menikah ya atau sedang berencana untuk menikah, ya maka ya berpikir dulu apakah saudara bersedia untuk memelihara komitmen ya dan menjadikan ya pernikahan kita itu kita bukan lagi dua tetapi satu, saudara ya. Jadi tidak gampang. Menikah itu gampang, tapi menjaga komitmen itu yang sulit. Tapi ketika kita punya takut akan Tuhan, yang terpenting adalah suami mengasihi Tuhan, istri mengasihi Tuhan, itulah kunci. Sebenarnya kasih yang sesungguhnya itu adalah Tuhan sendiri. Karena itu pernikahan itu harus didasarkan kepada Tuhan ya. Allah membentuk dan memperlengkapi laki-laki dan perempuan untuk ya tugasnya masing-masing, saudara. Untuk bermacam-macam tugas yang akan Tuhan beri kepada mereka. Ya, dan ada tujuannya masing-masing ya. Namun semua tugas tersebut ya membawa kepada tujuan yang sama, yaitu untuk memuliakan Allah. Jadi ya seperti dulu saya beranggapan bahwa pernikahan itu adalah untuk menggenapi rencana Tuhan. Pernikahan bukan hanya untuk mengikuti keinginan daging kita atau ya mengisi tujuan hidup kita, tetapi pernikahan adalah untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Ya, dan di sana dikatakan bahwa ya Tuhan itu membentuk dan memperlengkapi kita ya di dalam menjalankan semua tugas kita. Laki-laki punya tanggung jawabnya sendiri, ya istri juga punya tanggung jawabnya sendiri. Setiap peran itu adalah istimewa Tuhan berikan buat setiap suami istri. Dan Allah memberikan pernikahan sebagai suatu hadiah bagi Adam dan Hawa. Mereka diciptakan secara sempurna, ya satu sama lainnya Tuhan menciptakan. Jadi pernikahan itu bukan sekedar untuk kesenangan jasmani kita atau kesenangan pribadi kita, saudara ingat. Karena itu kenapa kita harus cari pasangan yang sama-sama seiman, sama-sama sevisi, sama-sama cinta Tuhan. Karena pernikahan itu untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Ya, bahkan pernikahan itu ya Tuhan sendirilah yang menyatukan, saudara. Karena itu dikatakan di sana bahwa apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, dan dikatakan juga seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ya, karena mereka menjadi satu daging. Karena itu saudara, kita melihat dari sini bagaimana Tuhan itu menciptakan dengan luar biasa. Apa yang Dia buat, apa yang Dia lakukan, semuanya itu sangat indah dan mendatangkan yang terbaik. Biarlah kita sungguh-sungguh menyadari hari ini bahwa kita melihat di sini, saudara, dari penciptaan kita itu sangat luar biasa ya Tuhan menciptakan. Karena itu mari kita semua hidupi apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi suami. Tuhan punya tujuan sebagai suami, ya harus tanggung jawab terhadap keluarganya sebagai imam di dalam rumah tangga, mencukupi kebutuhan rumah tangga, menjadi imam yang membawa istri dan anak-anak takut Tuhan. Istri menjadi penolong bagi suami. Artinya dalam segala hal jika suami sedang jatuh atau menderita, maka istri ada di sampingnya menjadi penolong. Karena itu saudara, mari kita mau sungguh-sungguh minta kepada Tuhan. Kalau mungkin kita dulu menikah bukan karena menyadari bahwa itu adalah untuk menggenapi firman Tuhan atau menggenapi ya kerinduan Tuhan, kita bertobat, ya kita minta kepada Tuhan malam ini agar Tuhan memberkati rumah tangga kita dan kita mau untuk menggenapi setiap panggilan Tuhan dalam rumah tangga kita.
Mari kita satukan hati, kita akan renungkan firman ini dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau yang sudah mengumpulkan kami malam ini untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih kami belajar tentang penciptaan-Mu. Luar biasa Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan. Engkau memberikan mereka kuasa untuk berkuasa atas semua yang ada di bumi. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami menjadi suami yang bertanggung jawab, menjadi istri, menjadi penolong dalam rumah tangga. Bawa keluarga kami, rumah tangga kami sungguh-sungguh menjadi rumah tangga yang diberkati dan disertai Tuhan. Terima kasih Tuhan, nyatakan kehendak-Mu atas kehidupan pernikahan kami, atas anak-anak kami. Biarlah rencana dan kehendak Tuhan tergenapi supaya kami boleh memberitakan dan menjadi tanda bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga keluarga besar kami, orang-orang yang kami kasihi, mungkin mereka belum mengenal Engkau. Biar Tuhan jamah hati mereka untuk boleh mengenal kasih Kristus, mengenal akan kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan, Engkau terus memberkati setiap keluarga kami yang terbaring sakit. Hari-hari ini kami berdoa yang sedang ada di rumah sakit, di rumah, Tuhan Engkau menjadi kekuatan bagi setiap yang sakit malam ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sakit ini datang karena dosa, ampuni Tuhan. Kalau karena kuasa gelap, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kalau karena memang kelemahan tubuh, kelelahan, biar Tuhan jadi penopang, penyembuh bagi setiap kami. Pulihkan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan Yesus untuk semua mereka yang ada di luar sana, saudara-saudara kami yang sedang ada dalam pergumulan yang berat, masalah keuangan, hutang piutang Tuhan, masalah-masalah keterikatan dengan dosa-dosa apapun yang sedang menjual aset. Tuhan, temukan dengan pembeli agar mereka boleh menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik. Berkati Tuhan setiap keluarga atau kenalan, bahkan setiap mereka yang mendengarkan mesbah doa ini yang terikat dengan roh kenajisan, percabulan, perselingkuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa terjadi kelepasan yang terikat dengan roh-roh homoseksual, lesbian, perselingkuhan. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi kelepasan dan kebebasan yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, yang terikat dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, yang terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, yang terikat dengan setiap dosa. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan bebaskan, luputkan setiap kami agar hidup kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau juga memberkati Tuhan setiap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Engkau juga berkati setiap mereka yang berkekurangan, Tuhan Engkau mencukupi. Berkati Bapa bangsa dan negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Tuhan jamah dan lawat. Buat Bapak Presiden Jokowi, Engkau berikan kesehatan, kekuatan, roh takut akan Tuhan. Semua jajaran kabinet yang ada di bawahnya, TNI, Polri, Tuhan jagai, lindungi bangsa kami. Jauhkan dari segala pertikaian, kerusuhan, bahkan segala yang tidak berkenan. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau Tuhan yang berkuasa atas bangsa kami, memberkati tanahnya, memberkati lautnya, sungai, memberkati udaranya, memberkati peternakan, pertanian, perkebunannya, pertambangannya. Tuhan memberkati bangsa kami Bapa dengan roh takut akan Tuhan. Hujan pertobatan tercurah atas bangsa kami. Kami berdoa pengampunan Tuhan turun buat bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa, Engkau juga melawat semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dan kuasa darah-Mu mereka yang terus setia berdoa di negara-negara mereka masing-masing. Tuhan berkati juga di masa pandemi ini. Kami berdoa tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal dan pertobatan massal. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidup-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu.
diberkati keluar masukmu. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan memberkati.